Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 2A, 2B, dan 2C. Semoga sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan, sehingga kita bisa melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar seperti biasa. Anak-anakku tetap semangat belajar walaupun dengan kondisi pandemi plus Ramadan seperti ini. Semoga apa yang kita dapatkan membawa keberkahan. Amin. Sebelum mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Ambil sikap duduk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku, hari ini Pak Roman mau memberikan lanjutan materi ya Pak Mas ya. Lanjutan materi di halaman 80 sama 81. Ini Pak Roman bahas dulu yang masalah yang di bab ini Pak Mas. Di nomor 1. Di nomor 1 ini Pak Mas ya. Ini kan jawab setelah Ctrl Z ya. Sebentar Pak Roman ambil pennya dulu. Itu kan setelah tombol Ctrl Z kita dapat mengembalikan gambar dengan cara titik-titik. Nah, contohnya seperti ini Pak Mas. Ini Pak Rupan membuat contoh dibuat gambar lingkaran. Ya, gambar lingkaran. Nah, gambar lingkaran ini ya itu di Ctrl Z atau undo. Namanya Ctrl Z itu undo, tapi yang dimaksud di sini ya sebentar ini belum yang dimaksud di sini yang dimaksud di sini adalah setelah tombol Ctrl Z ditekan, maksudnya gitu Mbak Mas. Kita dapat mengembalikan gambar dengan titik-titik. Nah, ada dua tafsiran terhadap soal ini Mbak Mas. Yang pertama, setelah tombol Ctrl Z ditekan, kita tuh dapat mengembalikan dengan apa? Satu, kalau kita menekan Ctrl Z, menekan Ctrl Z, itu dikembalikan gambarnya itu berarti dengan cara yang cepat. Gitu Mbak Mas. Itu jawabannya yang pertama. Jadi mengembalikan gambar dengan cepat sesuai dengan bentuk yang semulanya. Itu jawaban yang pertama. Jawaban kedua, kita mengembalikan contoh gini Mbak Mas. Ini ada lingkaran, terus kemudian Pak Roman kasih ada line. Nah, ada line, Pak Roman kasih ada ini. Ada 3 langkah. Langkah yang pertama adalah lingkaran, kemudian line, kemudian tanda panah. Nah, sekarang kalau Pak Roman undo, Pak Roman undo, itu gambarnya kembali seperti semulanya sebelumnya maksudnya. Yang mana berarti ada garis lurus. Tetapi itu bisa dikembalikan lagi setelah Ctrl Z. Berarti mengembalikan itu gimana Pak? Tanpa kita harus menggambar. Namanya ada redo di sini. Nah, kembali lagi. Redo. Redo itu apa? Ctrl Z. Berarti kalau undo itu kembali, sebelumnya kalau redo itu sesudahnya. Gitu Pak Mas. Atau yang kita sebut dengan Ctrl Z. Jadi kalau undo itu Ctrl U, kalau redo itu kalau undo itu Ctrl Z, kalau redo itu Ctrl Z, gitu Pak Mas. Jadi ini kalau Pak Roman undo, nah jadi kan gini, sebelumnya Ctrl Z ya. Kalau Pak Roman redo Ctrl Z, jadi ini muncul lagi tanpa harus menggambar. Tapi ini Pak Roman berikan bonus ya, berikan bonus. Berarti ini jawabannya adalah cepat sesuai dengan semulanya atau Ctrl Ctrl Z ya. Ctrl tulisannya jelek. Ctrl plus Y ya, Ctrl Z atau kita sebut dengan redo. Begitu Pak Mas. Nah, kemudian ukuran tuh Mbak Mas, ini bukan jenisnya. Kalau jenisnya memang ada 9 brush, tapi ukurannya itu dari size ya, itu ukurannya ada 4 gitu Mbak Mas. Gitu ya. Lanjut. Kita bahas yang bagian C. Ini pembahasan yang bagian C. Yang bagian C ya kita akan bahas sebentar Pak Roman ambil tab-nya. Apa sajakah bagian tubuh kumbang yang dibuat dengan icon line? Yaitu yang pertama adalah antena kumbang ya, antena kumbang dua itu, terus kemudian yang satunya adalah bagian kakinya. Begitu Mas, bagian kakinya. Lanjut. Mengapa pada tepi matahari perlu disemprotkan warna kuning? Nah, jadi itu jawabannya ada di sini, Pak Mas. Benar. Nah, di sini. Agar
matahari tampak bersinar, pilihlah ikon brush. Berarti disemprotkan. Jadi warna tapi matahari dengan warna kuning. Berarti jawabannya agar matahari tampak bersinar. Gitu. Jadi seolah-olah kita gambar itu mataharinya benar-benar bersinar. Begitu, Mas. Agar matahari tampak bersinar. Lanjut. Warna apakah yang dipakai untuk menggambar awan? Nah, ini ada jangan salah tafsir ya Mas ya. Kalau menggambar langit itu memang biru, tapi kalau awan itu berarti tetap warna putih. Ya, warna putih. Jadi kalau biru-biru itu yang langitnya. Lanjut. Ikon apakah yang paling banyak digunakan untuk menggambar rumah? Kita lihat yang gambar rumah yang di halaman sini, Pak Mas. Ya, nih. Ini bagian yang paling banyak. Bagian yang paling banyak adalah yang pertama kalau ini menggunakan ikon polygon. Kalau ini pencil, ya ini pencil gitu ya. Terus kemudian ini line. Berarti yang paling banyak kita coba adalah ikon 1, 2, 3. Berarti ikon rectangle. Jadi kotak yang paling banyak. Bapak tulis ikon rectangle pakai bahasa Inggris ya. Kemudian nomor 5, sebutkan warna-warna yang digunakan untuk menggambar rumah. Nah, warna yang untuk menggambar rumah itu ada di halaman ini, Pak Mas. Ada di halaman 79. Ya, ada di halaman 79, warnanya itu ini. Dari sini sampai sini. Memilih warna untuk menggambar rumah yang dibutuhkan. Ada berapa yang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kalau kita menggunakan bahasa kita ya, sebentar, Pak Arman ambil buku dulu. Itu Pak Arman tulis warna-warnanya. Yang pertama kita bisa juga menggunakan itu apa namanya? Itu kalau dalam bahasa itu hijau warna lemon gitu ya Pak Mas ya. Jadi bahasanya gimana nih? Hijau muda gitu ya. Kita Pak Arman sebutnya hijau muda. Terus kemudian ada entah itu menuju biru atau keungu-unguan gitu ya Mas ya. Kalau kita ambil aja ungu, kita ambil aja ungu. Terus selanjutnya ada warna merah. Selanjutnya ada warna oranye muda ya kalau nyebutnya Pak Rahman. Oranye muda ya. Terus setelah itu warna yellow kuning. Kemudian hijau tua untuk rumput. Yang terakhir ada grey abu-abu. Abu-abu ini bisa dibuatkan untuk jalan ya, di jalan yang ada di depan rumah. Begitu Pak Mas. Kemudian selanjutnya kita pada jendela pen ini langkah-langkah dengan yang benar. Pada jendela kerja pen, gambarlah sebuah bulatan lonjong. Selanjutnya pilih ikon teks. Ini ikon teks ya, bukan ikon A. Kursor berubah menjadi, buatlah sebuah kotak dengan kursor tengah lingkaran. Usahakan agar kotak tidak memenuhi tepi lingkaran. Pada kotak kursor, tulislah nama. Pada kotakmu, bila kursor sudah selesai, keluar dari lingkaran. Tekan tombol klik satu. Oh, gini Pak Mas. Oke, Pak Arman hapus dulu ya. Pak Arman unduh aja. Ini sebuah lingkaran, disuruh membuat lonjong seperti ini. Ya. Kemudian disuruh untuk membuat klik icon text. Nah, icon textnya muncul di sini Pak Mas. Nah, kotaknya tidak boleh keluar dari lingkaran yang lonjong. Terus kemudian ditulis nama. Tulis nama. Namamu siapa? Tulis nama ya. Tulis namamu. Nah, tulis namamu di sini. Nah, di sini kemudian klik. Kalau sudah, ini bisa digeser. Kalau mau diwarnai, tinggal di blok dulu. Harus di blok diwarnai. Kalau sudah diklik bagian yang kosong. Seperti ini. Ya, ini cara untuk menulis ya. Menulis di praktek buku paket bagian D di halaman 81. Begitu ya Pak Mas ya. Demikian Pak Mas yang dapat Pak Roman sampaikan untuk pembahasan di halaman 81 yang bagian C ya. Jadi bisa ditulis di buku langsung, tidak ada tugas yang dikumpulkan untuk pertemuan hari ini ya Pak Mas ya. Tetap jaga kesehatan, jaga keselamatan, memakai masker,
menghindari kerumunan, mencuci tangan pakai sabun, dan menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Demikian yang dapat Pak Roman sampaikan, kurang dan lebihnya Pak Roman mohon maaf. Pak Roman akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.